Halo semua, perkenalkan saya Hafidz Dwi Utomo, mahasiswa Magister Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Keimigrasian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat memaparkan tugas terkait geopolitik dan lingkungan strategis keimigrasian, di mana saya mengangkat isu terkait kebijakan hukum penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, di mana saya menganalisis terkait kedaulatan dengan kemanusiaan serta dampak jangka panjangnya. Dan pada kesempatan kali ini saya memaparkan untuk hal tersebut dengan judul Kebuntuan Kedaulatan, Membedah Krisis Keimigrasian dan Status Pengungsi di Indonesia, di mana kedaulatan dan kemanusiaan menjadi hal yang cukup kontradiktif. Dan pada kesempatan kali ini, dalam pengerjaannya saya menggunakan tools seperti Notebook LM untuk dapat menyusun paparan saya. Selanjutnya bisa diketahui, Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang menitik beratkan posisi Indonesia antara kedaulatan atau kemanusiaan terkait keberadaan pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri. Meskipun bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia secara tidak langsung merubah atau bertransisi yang dimana menjadi negara transit, yang semula negara transit menjadi negara yang memiliki ketetapan secara tidak langsung menjadi tempat para pengungsi tersebut menetap, di mana mitos kebijakan negara transit sendiri yang pertama Indonesia kita ketahui sebagai wilayah singgah sementara. Kemudian pengungsi pada akhirnya akan dipindahkan ke negara ketiga atau resettlement, dan secara tidak langsung untuk menunggu proses resettlement tersebut, beban finansial ditanggung penuh oleh lembaga internasional, di mana dalam hal ini mereka yang telah memiliki kartu UNHCR itu ditanggung oleh organisasi tersebut. Dan realitas secara aslinya atau kondisi faktual, negara ketiga secara sistematis menutup kuota dengan adanya proses filter yang cukup ketat dari negara ketiga tersebut, seperti mereka hanya menerima pengungsi yang memiliki kemampuan atau skill, sehingga hanya mereka yang memiliki kemampuan tersebutlah yang diterima oleh negara resettlement. Kemudian pengungsi final rejected, di mana mereka yang tertolak meskipun telah memiliki kartu pengungsi, menumpuk dan tertahan tanpa bisa dideportasi. Lalu bantuan internasional dihentikan secara perlahan, yang secara tidak langsung memindahkan beban ke pemerintah daerah dan memicu konflik sosial yang terus bereskalasi apabila tidak ada tindak lanjut. Dan dari beberapa konteks yang saya sebutkan tadi, membuat adanya paradigma yang bergeser. Jika tidak ada intervensi, Indonesia saat ini bertransisi secara perlahan, yang dimana hanya menjadi negara transit, berubah menjadi negara tujuan secara diam-diam. Lalu di sini saya melihat ada beberapa data dengan mengumpulkan beberapa artikel dan sumber terkait, di mana kita bisa melihat adanya penghentian bantuan finansial bulanan secara bertahap. Ini merupakan salah satu bentuk resiko yang dapat timbul apabila bantuan dari UNHCR tersebut perlahan berkurang atau bahkan menghilang. Karena dengan mereka yang tidak memiliki izin untuk bekerja di negara Indonesia, mereka sangat berisiko menjadi seorang tunawisma serta secara psikologis memiliki gangguan mental yang membuat mereka menjadi pendek pikiran. Kemudian setelah itu adanya pemotongan dari IOM, dana bantuan yang anjlok cukup drastis akibat perubahan politik negara pendonor seperti yang kita ketahui di tahun 2025, bahwasanya Presiden US telah keluar dari beberapa organisasi internasional dan secara tidak langsung pengungsi dilarang bekerja, di mana mereka kehilangan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena berkurangnya dana yang diterima oleh mereka para pengungsi. Karena selama ini eh, pengungsi mendapatkan dana bantuan dari IOM
dan dana tersebutlah yang digunakan oleh para pengungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dan selanjutnya, fenomena pengungsi ini dideklarasikan tidak sebagai krisis di satu daerah, namun menjadi krisis nasional. Dan dari hal tersebut, Komnas Perempuan pun juga mengambil tindakan terkait bagaimana peran dari kita, stakeholder pemerintah ataupun organisasi internasional, terkait penanganan pengungsi, terutama bagi para pengungsi perempuan dan anak. Dan hal tersebut juga memicu adanya konflik sosial. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2003 pada saat itu, beberapa mahasiswa di Aceh mengusir secara paksa para pengungsi, dan tidak sedikit pula dari para mahasiswa tersebut menggunakan senjata tajam untuk disaksikan oleh para pengungsi sebagai bentuk protes agar mereka dikeluarkan dari tempat pengungsian tersebut. Terdapat beberapa paradigma di sini, di mana adanya kedaulatan negara dengan hukum positif, lalu dengan kemanusiaan itu sendiri, di mana hukum positif sendiri di sini ada teori dari Jan Bodin terkait hak mutlak negara, di mana fokus yang kita ambil adalah fokus keamanan nasional terkait security approach, dan hal tersebut menjadi salah satu dasar terkait prinsip kebijakan selektif yang ada di Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, di mana hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak berbahaya yang diizinkan masuk. Kemudian dari kemanusiaan itu sendiri diambil dari teori Grotius dengan konsep jus cogens, dengan fokusnya terhadap hak asasi manusia, dan berprinsip pada non-refoulement dengan hukum kebiasaan internasional di mana tidak diizinkan mengembalikan pengungsi ke wilayah yang berbahaya. Dan di paradigma ini pemerintah terjebak di persimpangan untuk memaksakan kedaulatan melanggar moral internasional, namun membiarkan kemanusiaan menghancurkan stabilitas nasional. Selanjutnya, terkait benturan regulasi, akar kebentuan penegakan hukum kita di Indonesia. UU 6 2011 tentang keimigrasian memiliki sifat yang restriktif, di mana beberapa pasal menyebutkan orang asing yang datang mewajibkan adanya dokumen perjalanan yang masih berlaku dan sah, termasuk visanya. Dan selanjutnya terkait penegakan hukum, aparat berwenang menindak atau mendeportasi orang asing yang membahayakan ketertiban umum, di mana beberapa pasal tersebut dan dalam undang-undang dilakukan pendekatan dengan selective policy untuk menjaga kedaulatan. Namun di sisi lain, Perpres 125 tentang penanganan pengungsi tahun 2016 memberikan perlindungan bagi mereka yang masuk tanpa dokumen resmi. Kemudian fakta selanjutnya tidak mengatur secara ketat batasan waktu transit atau mekanisme penyelesaian akhir, di mana dari kedua aturan tersebut diketahui terdapat celah hukum. Akibat ketidaksinkronan ini, aparat di lapangan tidak memiliki regulasi teknis secara rinci atau SOP yang jelas untuk menindak pengungsi yang melarikan diri dari redim atau melanggar aturan sipil. Terdapat beberapa case yang bisa dilihat, kemudian case tersebut menjadi sesuatu yang cycle atau berulang, di mana yang pertama, pengungsi dengan final rejected tidak bisa dipidana atau ditindak. Pelanggaran izin tinggal atau tindak pidana ringan seringkali diintersepsi oleh perlindungan hukum internasional dari UNHCR. Kemudian selanjutnya tidak dapat diintegrasikan UU Keimigrasian dan absennya hak kerja mencegah asimilasi resmi, memaksa mereka ke sektor informal yang memicu kecemburuan sosial di kehidupan bermasyarakat. Dan pada selanjutnya, dengan kondisi-kondisi tersebut, para orang asing yang terutama menjadi pengungsi tidak bisa dideportasi, tertahan karena ketiadaan dokumen mereka, atau bisa dibilang stateless, serta prinsip non-refoulement karena kondisi negara mereka yang cukup krisis, atau bisa dikatakan sudah tidak ada dan hancur. Di mana secara tidak langsung, cycle ini memberikan pandangan
adanya pendetensian tidak ada batas waktu, dan rumah detensi migrasi mengalami over capacity yang cukup signifikan jika tidak ada tindak lanjut terkait bagaimana proses penanganan pengungsi di Indonesia dengan aturan yang cukup komprehensif. Lalu bisa dilihat pendanaan internasional yang cenderung turun, kemudian adanya beban APBN atau APBD lokal yang meningkat seiring berkurangnya pendanaan dari internasional, sehingga memaksa pemerintah untuk mengeluarkan dana memberikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Ketika negara donor menarik diri, biaya hidup, kesehatan, serta pengamanan ribuan pengungsi secara otomatis jatuh ke pundak pemerintah daerah. Ulangi, pada konteks ini, Kemen IMIPAS menciptakan krisis fiskal yang tidak dapat dianggarkan. Kemudian dilihat dari garis waktu eskalasi atau peningkatan secara meluas dalam kurun waktu dalam 10 tahun ke depan. Di fase pertama, ada gesekan di tataran bawah, eskalasi konflik sosial akibat penipisan drastis bantuan dari internasional, kelompok pengungsi mulai keluar dari jalur hukum untuk bertahan hidup. Selanjutnya di fase kedua, di tahun keempat sampai tahun ketujuh, di mana adanya integrasi secara paksa dan krisis identitas. Narasi negara transit akan runtuh dan beban psikososial akan memuncak di penampungan, memicu benturan fisik dengan masyarakat lokal yang memperebutkan sumber daya ekonomi. Dan secara tidak langsung hal tersebut juga memberikan pandangan bahwa integrasi paksaan ini menjadi bentuk atas dasar kebutuhan mereka yang harus dipenuhi, terutama terkait kebutuhan dasar. Lalu di fase ketiga, tahun ke-8 sampai 10, krisis sistemik, Indonesia secara de facto bisa dikatakan menjadi negara tujuan akhir, di mana hal tersebut dapat menjadi threat atau ancaman dari aspek keamanan transnasional yang masuk melalui populasi rentan yang tidak terdata. Dari garis waktu eskalasi ini dapat dikatakan eskalasi ini tidak lagi sebagai probabilitas, melainkan menjadi suatu kepastian yang cukup matematis jika kuota resettlement tetap tertutup dan tidak ada tindak lanjut bagaimana kepada para pengungsi tersebut yang masih berada di Indonesia yang menunggu proses resettlement itu. Dan secara tidak langsung juga, di fase kedua, di tahun keempat dan ketujuh, di, dapat dikatakan terdapat bom waktu demografi, di mana adanya generasi tanpa negara, adanya pengungsi dan WNI yang berkontak sosial, ada kemungkinan mereka menjalin hubungan kekeluargaan yang secara tidak langsung membangun suatu keluarga yang sehingga mereka menghasilkan keturunan. Nah, di sini hukum positif Indonesia menganut asas ius sanguinis, kewarganegaraan berdasar pertalian darah. Kondisi yang ada di lapangan, percampuran sosial dan perkawinan campuran massal tidak terhindarkan seiring lamanya waktu transit yang mereka butuhkan untuk menuju negara resettlement. Lalu bagaimana dampak hukumnya? Anak-anak yang lahir di Indonesia dari pengungsi tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah karena dapat diketahui orang tua baik ayah atau ibunya dari mereka yang berasal seorang pengungsi tidak memiliki dokumen kenegaraan yang sah dari tempat mereka. Namun secara dampak sosial, hal tersebut menciptakan kelas bawah yang baru yang tidak memiliki akses ke pendidikan dasar, jaminan kesehatan, atau hak untuk bekerja, menjadikannya target utama rekrutmen kriminalitas di masa yang akan datang. Lalu secara jangka panjangnya, dari tahun ke-8 sampai dengan ke-10, titik krisis kedaulatan negara tujuan de facto. Tekanan internasional memberikan gugatan hukum domestik dan internasional. LSM menuntut standar hidup bagi populasi yang telah menetap 1 dekade. Warga lokal menggugat hilangnya hak ekonomi. Kemudian ancaman keamanan nasional sendiri, keberadaan ribuan orang asing
tanpa status hukum yang pasti selama 10 tahun membuka celah bagi aktor transnasional, seperti adanya perdagangan manusia, bahkan adanya jaringan radikalisme. Potensi-potensi tersebut sangat besar jika kita tidak mengawasi secara komprehensif terkait pelaksanaan bagaimana penanganan pengungsi ini. Lalu secara tidak langsung pemerintah dipaksa untuk berhadapan dengan dua pilihan yang cukup radikal, di mana yang pertama meratifikasi Konvensi 1951 atau bisa dikatakan menyerah pada tekanan kemanusiaan yang menanggung beban permanen, atau membuat undang-undang baru yang mengizinkan integrasi sosial terbatas demi mengembalikan kontrol keamanan. Hal ini dengan catatan bisa terjadi apabila dalam beberapa waktu sampai dengan tahun ke-10 ini, jika tidak terdapat penanganan yang cukup signifikan terhadap pengungsi yang berada di Indonesia. Lalu bagaimana cara kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut? Kebijakan saat ini masih bersifat reaktif. Kedaulatan negara melalui kebijakan selektif keimigrasian sedang tergerus secara sistematis oleh beban kemanusiaan permanen. Untuk mencegah simulasi 10 tahun tersebut terjadi, negara tidak bisa berlindung di balik status negara transit yang sudah lama. Diperlukan adanya reformasi untuk mengubah posisi Indonesia dari penerima pasif beban global menjadi regulator aktif dengan garis batas yang tegas. Di mana opsi pertama adalah melakukan revisi Perpres 125/2016 dan penegasan kedaulatan. Memberikan batas waktu yang definitif, memasukkan klausul yang memperjelas batasan maksimal waktu transit di wilayah NKRI secara yuridis, menghilangkan interpretasi tinggal tanpa batas. Kemudian mekanisme clearing house, memberikan wewenang lebih besar kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan penyaringan mandiri di hulu, tidak hanya mengandalkan verifikasi status dari UNHCR. Kemudian otoritas deportasi spesifik, menyediakan protokol khusus bagi pengungsi berstatus final rejected yang melanggar hukum positif di Indonesia, memastikan selective policy tetap berjalan tanpa melanggar ius cogens. Kemudian selanjutnya di aksi atau opsi kedua dan ketiga, diplomasi beban bersama dan mitigasi dengan taktis. Yang opsi kedua, diplomasi beban bersama, shared burden strategy, bisa dikatakan adalah salah satu bentuk yang bisa kita sampaikan kepada organisasi internasional bahwa isu ini adalah isu yang menjadi beban secara internasional, tidak terbebankan hanya pada negara transit atau hanya diurus oleh organisasi internasional saja, di mana yang pertama agresivitas diplomatik menggunakan saluran UU 3799 untuk menekan UNHCR dan negara pendonor dengan tuntutan memaksa kepastian resettlement atau skema pendanaan abadi endowment agar beban fiskal dan sosial tidak dilimpahkan secara sepihak ke pemerintah daerah di Indonesia. Lalu opsi ketiga, langkah mitigasi sosial, status anak mendesak pembentukan landasan hukum darurat untuk mencatat dan mengatur status anak hasil perkawinan campuran demi mencegah krisis stateless generation. Kanalisasi mandiri memberikan pelatihan keterampilan vokasi yang sangat terbatas serta diawasi ketat bagi pengungsi itu sendiri dengan tujuan umumnya untuk mencegah dorongan melakukan kejahatan di jalanan akibat kelaparan, tidak untuk asimilasi ekonomi penuh. Lalu pada intinya adalah dari opsi-opsi tersebut untuk mengembalikan keseimbangan antara kedaulatan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan adalah kewajiban moral bangsa, namun kedaulatan adalah prasyarat keberadaannya. Tanpa ketegasan regulasi keimigrasian, hari ini Indonesia tidak hanya menanggung beban krisis global, tapi secara bertahap menyerahkan kedaulatan hukumnya di wilayah sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.